Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang pekerjaan atau mata pencaharian yang ada di desa kami, yaitu Desa Baru. Oke, ini di Desa Baru ini menurut kalian dulu apa saja sih yang ada di Desa Baru? Kerjaan itu ya, Pekerjaannya? kerjaan yang paling sering dikerjakan itu kerja rotan sih di sana. Kenapa ini masyarakat biasa berarti ya? Ya. Kategori kita sebagai masyarakat, Sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. bahkan pengalaman kita sendiri. Ya. Bahkan pengalaman kita sendiri juga. Berarti pertama-tama kita akan membahas dulu rotan. Oh ya, yang paling Ya paling lumrah lah, Ya, paling lumrah ya. Jadi menurut pengalaman saya kan memang kalian juga kenal juga sama saya dari mungkin saya kerja rotan dari SD, SMP sampai lulus Masih kerja rotan. masih kerja rotan membantu orang tua yang ya menggosok lah. Apa sih namanya kalau kita implementasikan dalam bahasa Indonesia itu membersihkan rotan Ya, betul. seperti itu. Iya. Jadi kalau waktu saya kecil itu saya itu membersihkan rotan, membantu orang tua saya gitu. terus itu prosesnya gimana? Prosesnya Bersihkan pakai apa gitu kan? Oh, Itu ya. kan setahu saya, Ya, ya, rotan ya. itu biasanya berduri itu. Iya betul. berduri, Ah. berduri. Tapi kan kalau berduri itu jatuhnya sudah dibersihkan oleh si apa sih namanya? Pemanen. Pemanen rotan. Kalau sudah di tempat, di lokasi. Oh ya, yang abang kerjain apa? Kalau saya kerjain tuh kan yang tidak ada duri sama sekali, tapi masih banyak kotor. Bukan kotoran sih namanya, apa nih? Ini kayak sejenis kulitnya gitu. Kulit ya. ya, kulit. Jadi Ada membersihkan sisa-sisa kulit masih ya. sisa kulit seperti itu. Menggunakan pakai ini babat pati stainless. Iya. Stainless Ah. dilengkungi seperti, pokoknya ini saya susah sih menjelaskannya kalau tidak ada alat-alatnya. Seperti anggap aja ini stainless Ah. dilengkungi seperti ini. Oh iya, tahu. Tahu? Ah. Nah, dan kita potong kayu, Iya. Taruh buat ganggang pegangannya. ganggan pegangannya. Oke, Jadi oke. rotannya dimasukin di sela-sela ini. Seperti buat orang nurih ban biasanya. Ya seperti Ah, itu. cuman itu mungkin besar kalau Nah ya. itu, kalau saya waktu kecil itu kan membantu orang tua saya, Ah. kerjanya seperti itu dulu. Jadi itu disuruh menggosok ya Dan ya. Ya kalau di tempat kita menggosok, Menggosok ya. Menggosok. Gosok cuma digosok gitu aja. menggosok dibersihkan kulitnya lah pada intinya. Oke. Karena kan ini seperti melengkung kayak gini, terus ada taruhlah kayu seperti rotannya masukkan di sela-selanya. Oke. Jadi ketika dimasukkan kan ini tajam ya, Iya. tajam, Lalu ditarik aja langsung. otomatis Oh. ditarik langsung bersih kayak gitu. Apa namanya tadi Dan? Babat pati apa? Kalau di Desa Baru ya, ini Oh, orang babat pati. lebih mengenalnya dengan babat pati. Oh, babat. Babat pati, Yang terbuat dari stainless segala macam. stainless, ya, Nah saya pernah lihat Dan kita nyebutnya menggosok ya. menggosok. Intinya membersihkan sisa kulitnya ya. Nah itu setahu saya bukan cuma pakai babat pati, Ya, tapi bisa juga dijepit di pohon terus ditarik gitu. Bisa ya? juga. Atau Betul ya? pakai itu. Pakai gosok. Kegosok. Ya, ya, itu ya. itu tahap keduanya. Yang Oh, ada tahapannya. Itu ada tahapannya sebenarnya. Oh. Ini memang agak kompleks lah. Ya. Misalnya kita menggunakan babat pati dulu. Jadi kan babat pati, terus kita membuang kulitnya. Hmm. Itu kan kulit yang kita buang itu rotannya itu belum sempurna bersihnya. Jadi masih ada debu-debu segala macam. Setelah itu ada proses tahap kedua, yaitu menggunakan Gak gosok. gagosok. Itu apa sih namanya bahasa Indonesia? Kayak kawat ya, kawat. Gosok lah. Nah. Kayak kawat, terbuat dari kawat sih, tembaga ya, terbuat dari tembaga gitu. Nah setelah tahap pertama tadi, tahap kedua memasuki tahap kedua, menggosok menggunakan kawat. Nah itu menghilangkan debunya. Itu kalau ini kan udah bersih ya, Bang. Ya, Langsung diolah apa ada proses lain lagi?
ada proses lain lagi tapi bukan orangnya beda lagi gitu. Yang ngerjain itu. Yang ngerjainnya beda lagi, bukan kita. Oh iya. Jadi Ya, maksudnya langsung ya, ya. diolah jadi barang apa aja yang kita tahu kan pada umumnya tuh dibuat kayak kursi, meja, serotan, Oh kan? tidak, oh tidak. Atau alas. Oh ya ya. Untuk tahap selanjutnya, setahu saya ya Ah, dikirim ke luar Indonesia setahu saya, tapi tidak tahu kalau masih dalam bentuk bentuk rotannya aja masih. rotan. Oh, belum diolah berarti. Belum diolah. Oh, bahan bakunya yang dikirim Ya, saya. rotan diikat. Mungkin kalian juga Iya. pernah kan Pernah. ngangkut ini yang sudah diikat Iya, bersih betul. gitu, masuk ke dalam truk, Mhm. terus dikirim itu. Setahu saya ya ini komen kalau saya salah. Hmm. Setahu saya itu tidak ada produksi untuk membuat kursi atau apa sejenisnya di Indonesia. Biasanya kayak katanya di Cina katanya. Ada kabarnya kan dibuat untuk hotel VIP, Bang. Untuk hotel Oh, kami. baru Jadi tahu kan, saya ini. Jadi kan ada yang dibuat sebagai pembatas ruangan biasanya. Mhm. Kayak dinding. Sekat. Ah, sekat. Oh. Itu dibuat dari rotan, dikirim ke Thailand biasanya. Oh, Thailand dikirim, terus dipakai buat hotel malah. hotel ya. Hotel. VIP malah ya. VIP malah hotel kan makin Gokil. makin otentik, makin mahal. Makin mahal betul. Iya, betul. kayak hotel tapi dari alam, dari pohon-pohon, Betul. kayak kayu udin misalkan. Iya, iya. Nah, Dan juga katanya daya tahan rotan ini kuat karena fleksibel, betul. tidak mudah patah gitu. Iya. Ah, iya. Dan diolah juga jadi daya tahannya kuat, mungkin itu yang membuat mahal untuk Iya. penjualannya gitu. Nilai seninya juga tinggi. Nilai seninya juga tinggi, tapi ini lucu ada Itu kan dianyam kan, memang dikit-dikit kecil-kecil. Iya, dianyam, iya, jadi, dianyam, jadi dianyam. bentuk Nah. gitu kan, jadi sebuah barang. katanya di Kalimantan memang ekspor terbesar rotan Iya, katanya. Hmm. Mm-mm. Tapi ya kita beli lagi gitu kan. Iya, barang Kita yang jadinya. mengekspor, terus kita yang beli lagi dari luar sebenarnya. Dan dari sudut pandangnya juga kan nggak usah kita bicara data. Iya. Hutan kita emang kaya akan Kaya. sumber daya alam. Betul, Kalimantan. betul. Itu yang kita sayangkan kan. Sayang, kita sayangkan. Lanjut bang. Oke. Mas apa lagi itu? Tapi saya yakin dan untuk di Indonesia tuh mungkin ada ya tempat yang banyak untuk mengolah rotan. Cuman mungkin untuk di desa kita memang belum kayaknya. Ya. Ya, bisa jadi. Bisa Saya yakin jadi. di Indonesia pasti ada di suatu wilayah di mana gitu. Mungkin. Pasti ada sih bang, pasti Pasti ada. ada. Pasti ada. Kita Di ekspor. luar Kalimantan lah mungkin. Iya. Atau di Kalimantan tapi tidak di Kalimantan Tengah atau di kabupaten kita mungkin. Betul, betul. Bisa jadi ada. Karena untuk contoh ya, untuk alat pemukul apa namanya kasur. Kasur biasanya. Nah, Oh, pemukul iya. kasur kan Iya. saya rasa kalau orang Indonesia aja mungkin Hmm. mudah aja itu buatnya gitu kan. Hmm. Jadi mungkin ada barang-barang yang memang lebih rumit pembuatannya itu yang mungkin yang dari Oh iya. iya. dari luar Hmm. negeri gitu Ya betul. Cuman itu tadi memang dari Indonesia khususnya Kalimantan ya Ya. yang mengekspor bahan mentah terbanyak Hmm. untuk rotan. Untuk rotan betul. Saya juga pernah dan kerja di rotan Ya, waktu ya. masih SMP. Ya, Tapi itu ngangkut. ngangkut Nah, kita kan nyebutnya baugai kan ya. bogai Baugai. kalau di tempat kita kan namanya Ngangkut tuh Iya. maksudnya gimana bang? Mindahin rotan dari tempat ke tempat lain. Iya kan? betul. Atau Jadi gimana? kan rotan itu setelah dipanen, Aha. dipanen dari hutan, Iya, iya. itu diikat. Mhm. Terus mungkin ditaruh di pinggir sungai atau di sungai. ya. Oh, jadi Nah, abang yang bawain ke Nah, itu lokasinya lagi. iya itu Oke. kerjaan pengangkut itu ya dari pinggir sungai itu masuk dimuat dulu ke dalam truk. Iya, Dari truk baru dibawa ke lokasi. betul. Dan dibersihkan oleh Nah, di lokasi yang itu kita tadi bilang di awal proses-proses tadi ya. segala pembersihan segala macam ya. Kalau boleh tahu berapa bang penghasilan? Wah, itu dulu sampai Sekali ngangkut gitu. sekali ngangkut ya. Memang nggak nentu ya. Tergantung orangnya biasanya. Tergantung banyak yang bekerja hari Iya. itu. Tergantung banyak rotan yang diangkut. Oh nggak karyawan tetap ya? Enggak keren tetap Oh. freelance ya. Freelance lah. Siapa mau kerja? Siapa mau kerja Oh, siapa gitu. mau. Siapa mau kerja. Siapa berminat gitu. Betul, betul, betul. Iya iya. Makin banyak pekerjaan makin cepat kerjanya. Dan Maksimal berapa bang? Sehari? Yang ku ingat dulu lah, jarang sih bisa nyentuh angka 100.000 itu jarang. Jarang. Iya kalau kerja angkut rotan. Iya, iya. Tapi bisa sampai 100 Sampai lebih. bisa. Hmm. Sesuai ya Tapi memang kita bekerja ekstra dan keras. betul.
Karena saya juga sering mengalami Sering, ya. gitu. Sama ini Dan, kalau nggak salah tuh masih ada banyak proses lagi ya sebelum dikirim bahan mentah tuh. Ya. Contohnya tadi dibersihkan dulu di awal. Ya, Terus ada apa lagi Dan? dijemur biasanya. Dijemur. Ketika rotan ini sudah bersih, yang kita bilang di awal tadi, dijemur. Lalu ada namanya diasapin Diasap. menggunakan belerang. Itu tujuannya untuk mempercantik tampilan rotannya katanya. Pokoknya merubah warnanya lah supaya lebih fresh gitu. Sama mungkin bunuh bakteri-bakteri yang ada. Betul, Kan betul. rotan tuh biasanya gatal. Ya, ya gatal biasanya. Karena adanya pengasapan itu kan Nah. lebih bersih. Nah itu mungkin tujuannya seperti itu. Lalu ada setelah fase itu, ada fase selanjutnya itu mampak. Mampak. Tapi yang saya lihat tuh kayak yang bersih, sudah bersih, Ya. lalu diikat tapi dengan skala yang lebih banyak dan besar. Besar. Apakah itu yang mampat? Iya mampak. Oh, Dan itu yang dan mampak. rapi dan harus rapi. Harus rapi. Harus rapi karena saya juga pernah mengalami. Oh, Iya. itu namanya mampat. Mampak saya juga pernah mengalami, belajar sama teman saya dulu. Jadi proses pengikatan tadi. Proses pengikatan sebelum dikirim Packing. packing ya. Ya, Oh, bisa iya. dibilang packing. Tapi harus rapi. Harus rapi. Dan tidak boleh bercampur gitu. Putih besar gitu. Oh. Tidak bisa kalau misalnya besar. Ini kan memang susah sih jelasinnya. Misalnya kita ambil saja contohnya ini rotan putih yang rotan putih lah, rotan Iya. putih misalnya. Kan rotan putih ini ada dua tipe, besar sama kecil. Nah, jadi yang kecil ini kita harus mempackingnya sama yang kecil juga. Dibagi kecil-kecil. Kecil-kecil besar-besar, Oh, tidak boleh dicampur. dicampur. Iya. Dan harus rapi juga untuk penyusunannya. Iya. Seperti itu. Memang susah sih belajarnya dulu itu. Saya juga pernah belajar sama Padahal kan teman saya. ujung-ujungnya itu dibongkar lagi. Memang pasti dibongkar, tapi entah Jadi kenapa alasannya buat rapi itu apa sebenarnya? tidak tahu. Mungkin dari pihak zaman sana Oh, mungkin oke. tidak pernah tahu saya. Gitu. Mungkin biar Itu dia- tahap terakhir lah kalau di kampung kita Oh, ya. bisa. Packing itu tahap terakhir. Mampak. Gitu. Sebelum Mampak dikirim. ya. Sebelum dikirim. Oke. Berarti mampak itu bahasa Papua ya? Mampak Sebenarnya bahasa- tulisannya itu mam PACK, pek ya. Mungkin. Iya betul ya. Ya. Iya Packing, betul kan? juga sih. Iya iya. Bakumpai Dayak berarti. Bakumpai Dayak. Betul juga mempek ya. Pek ya. Oke. Jadi dibacanya Betul, mampak betul. gitu ya. Itu Packing teman-teman. gitu kan. Mempacking gitu ya. Iya, iya. Gitu gitu. Berarti selesai itu sampai di situ ya. Kalau dari di mampak tadi dikirim udah. Enggak bang, satu lagi kembali yang tadi Iya iya. untuk gaji per hari kan. Oh iya iya. Oh iya iya. Belum sampai 100.000, kadang Iya. sampai 100.000. Tapi Kadang dengan sampai 100.000. dengan tenaga yang ekstra juga. Iya. Kerja mungkin dari pagi sampai sore. Iya. Sampai malam malah. Kalau posisi Sebelum- abang sekarang, Ya. worth it nggak itu? Kalau Kalau dibanding dipikir-pikir dari sekarang kan dulu tuh worth it nggak? Gitu. kalau waktu saya kerja saat itu ya worth it aja kan. Ya, Memang itu yang ada ya kan. Ah. Yang bisa dikerjakan worth it aja. Cuman kalau sekarang kita lihat kan mungkin masih ada anak muda Betul. yang di sana masih kerja. Masih banyak gitu. gitu. Worth it nggak untuk menutupi kebutuhan sehari-hari? Worth it kalau kita bisa ngirit. Hmm. Tapi kan ini saya juga sering baugai tadi atau bukan tadi. Biasanya kalau kita ke tempat ke desa lain, ini misalnya ke Kelahien, kayak kami itu kan biasanya Kelahien. Di pertengahan jalan itu ada namanya pinjaman. Wis, Oh, ya, kasbon kasbon. dulu. Kasbon Iya. dulu, dipinjam bos Boleh. untuk teman. Jadi nanti dipotong dan bersihnya ya tergantung, sekali lagi tergantung orangnya, banyak orangnya dan banyak rotannya juga gitu. Tapi yang saya mau jelaskan di sini untuk mengangkut rotan, untuk upah dari mengangkut rotan ini, yaitu seperti misalnya taruhlah orangnya 10 orang misalnya, itu ada kali-kaliannya. Iya, ada kali-kali. Ada kali-kaliannya. Atau dari pembagian upahnya ya? Betul ya. Misalnya satu ton itu 100.000 misalnya. Per orang. Bukan. Borongan, ini Oh, borongan. borongan. Ya, misalnya kita ini mengangkut rotan. Rotan yang kita angkut ini 100 ton. 100 ton sih. 1 ton. 1 ton.
1 ton ini 100.000 uangnya. uangnya. Hmm. Kan tergantung orangnya lagi kan. Misalnya 10 orang, berarti satu orang mendapatkan berapa? 10.000. Nah jadi begitu hitung-hitungannya. Betul, betul. Untuk 1 ton tuh sebanyak kamu? sebanyak 1 ton tuh, tapi menurut saya, bukan menurut saya sih, Pengalaman abang dikit? pengalaman apa dikit banyak? sih. Oh 1 ton emang Dikit, dikit. Oh, 1 ton. ya wajar lah. Biasanya ya sekali ngangkut itu 5 ton, 6 Oh, ton iya. itu keseringan seperti itu. Oh, berarti wajar ya 10.000. 10.000. orang. Iya, Misalkan 10.000 tuh orang. orang. Nah, misalnya akan lebih banyak rotan, Iya. lebih banyak lagi pendapatan kita gitu. Oke. Karena sekali angkut itu adalah Ya. yang sudah diikat, yang masih kotor ya, kok. Ya. Apa bahasanya, rotan basah? Basah, atau rotan basah. rotan basah ya. Yang memang dari Hutan dari hutannya, Ah. dari kebunnya gitu. Iya. Biasa kan sekali ngangkut itu satu ikat itu tergantung ya beratnya beda-beda. Beda-beda. Itu kan hitung. Hmm. Misalnya berapa kilo gitu kan. Betul, ditimbang dulu kan Ditimbang. sebelum Ditimbang. masuk ke Soalnya petani kan gak mungkin nimbang langsung. betul. Pada- Ditimbangnya pada saat dimuat ke truk. Oh, iya. Gitu. Iya. Baik, selanjutnya ini yang mata pencarian yang ada di desa kita, menyedap karet ya. Nyedap karet. Menyedap karet atau bahasa kita itu memantat. Bisa Memantat. juga menuri Ya katanya. betul. Jadi saya terus terang saya belum pernah memantat ini. Cuman mungkin pernah lihat prosesnya. Soalnya kan itu Ya. familiar di desa itu. Betul. Familiar mendengar Hampir- teman-teman gitu. Hampir Nah, semua orang kan punya kebun yang tadi karet, Karet. sama rotan. rotan gitu. Iya. Mata pencarian orang di kebun kita kan itu biasanya. Iya. Ya dua itu ya yang paling Jadi mungkin kita dominan. pernah lihat. Sering lihat. Sering. Pokoknya kalau kita lewat jalan menuju baru itu pasti ada pinggir jalan. Pasti ada. Cuman proses Oh, secara detailnya itu yang mungkin kita belum tahu. Betul. Betul. Ini yang kita tahu aja nih. Prosesnya ini seperti apa menurut kalian? Mungkin Diki. Eh, Ya berawal dari bagaimana gitu. Misalkan ini pohon Hmm. diapakan gitu supaya iya, yang pernah saya lihat kan Ya, ya. sama cerita teman-teman juga itu biasanya di ini dikikis pohonnya. Dikikis. Sedikit make alat. ada alatnya kayak sejenis lading gitu. Oh iya iya. Pisaunya dibuat khusus Oh. sama kayak Cekung gini. cekung gitu. Jadi biar ngikisnya tuh nggak kedalaman. Itu kan ada batas kedalamannya juga supaya nggak kena ke pohon intinya. Ada Jadi hitung-hitungannya juga ya. Emang kulit luarnya aja bang. Kulit luarnya aja. Kulit luarnya aja yang dikikis. Jadi kulit luarnya itu yang menghasilkan getah Betul. ketika dilukain gitu. Hmm. Saya baru tahu juga ini. Baru ditaruh kayak mangkok. Mangkok ya Mangkok di buat bawahnya. buat Supaya netes hasil buat dari ngumpulin getahnya itu. Itu berapa hari Nah, panennya itu biasanya dikerjain orang tuh sore hari. Mhm. sore. Sore hari dikikis. Iya, iya. Ah, baru dikasih mangkok tadi buat nampungnya. Buat nampung. ya. Besok pagi baru dipanen. Oh, Jadi hitungannya satu tuh malam ya. 12 jam ya. 12 Nah, jam. 12 jam. Satu malam ya? Satu malam. Satu malam. Jadi prosesnya gitu biasanya. Terus itu ada lagi, itu kan mangkoknya nggak bisa besar, kecil-kecil aja di kayak tempurung kelapa biasanya. Iya. Nah, dibelah dua kan tempurung Hmm. kelapa jadi mangkok. Nah, itu dikumpulin lagi, kan misalkan pohonnya ada banyak nih, puluhan pohon. Itu kan satu mangkok, misalkan kelapa itu diambil semua, disatuin lagi ke satu tempat. Mhm. Biasanya tempat buat nyatuinnya tuh kalau nggak karung Mhm. atau enggak itu Jerigen ya. ya jerigen yang Jerigen besar. nah di belah atasnya kan buat dimasukin itu. Oh, gitu. Itu dimasukin, didiamin seminggu, itu nyatu semua itu. Seminggu ya. Kan karetnya masih lembab nih, Iya. masih lengket-lengket. Ya. Kalau dimasukin itu nyatu dia. Terus direndam juga di air dan nambah beratnya. Oh iya direndam katanya ya. Iya. Soalnya getah itu kalau nggak direndam di air, setahu saya Iya ya. itu bakalan kering dia. Bakal kering. Susah diolah lagi nanti. Oh, betul betul. Itu kan ada yang beli ya. Ada yang beli, Iya. pabriknya ada. Pabrik. Bahkan di tempat kita ada. Di tempat pabrik. kita ada Ada ya? pabriknya. Iya, Tidak pabrik. jauh lah dari desa kita ya. Di desa sebelah ya. Desa sebelah. Cuman secara lebih mendetailnya kita kurang tahu. Apalagi Kurang tahu. harganya kan sekarang Hmm. nggak tahu sih. Harga memang. Jangankan karet, rotan saja saya juga tidak tahu lagi sekarang, ya. karena kan memang sudah lama tinggal di sini. Jadi itu sih yang sering kita. Hmm.
Jadi kalau orang mau jualnya nanti, kan itu udah banyak yang dikumpulin. Ya. Seminggu tuh sudah dapat berapa jerigen gitu kan? Ya. Puluhan mungkin. Ditampung dulu ya, Iya, baru tampung dijual dulu, gitu. baru dijual. Biasanya diantar pakai pickup. Pickupnya yang ngambil, pickup perusahaannya biasanya yang ngambil. Oke. Pribadi juga Bisa. ngantar Bisa kan. ngantar ya. Cuman kan kita jarang punya pickup dulu. Kalau sekarang nggak. Kalau sekarang kan Mungkin bisa. Ya. Jalan aksesnya kan kita sudah enak juga ke pabrik. Karena Jadi dekat pabriknya tuh bang nggak jauh dari kampung kita kan. dari desa baru tuh lah. Ya. Ya dari Desa Baru mungkin 3 kilo lah, 3 kilometer. Ya sekitar itulah. Jadi itu sih prosesnya. Nah kalau di pabriknya saya pernah kerja. Ya. Menyerap ya. Iya, apa? Menyerap. Menyerap. namanya. Menyerap tuh Menyerap. mengganti Iya, yang ganti yang tidak hadir. Bang. mengganti yang tidak adil, betul. Saya juga pernah dulu. Serap namanya di sana. Nah, Anda bagian apa? Nah jadi Kan ada ini, ada yang basah, kering gitu. betul. Nah di pabrik getah itu ada 2 tempat, basah sama kering. Ya. Kalau yang saya tahu di basah itu dia kerjaannya mungut sampah. Mungut sampah. Iya sampah-sampah Betul. kecil Ya, yang saya masih- pernah gitu. yang masih ada di di mesin itu. Jadi kan getahnya sambil jalan. Itu sampahnya dari mana? Sampah Biasanya. mungkin Dari bekas getahnya? iya dari getahnya Oh, kan iya. yang tadi ditampung mungkin kecampur sama Oh Ya, ya, ke bawah daun atau apa gitu ya. Kayak tali rapia kebanyakan ya. Tali rapia. Ya, Nah, saya, di dalam saya, situ. saya pernah juga. Nah, itu. Oh. Jadi pokoknya sampah-sampah kecil itu yang dipungut, dibuang. Jadi getahnya itu sebelum diproses memang harus dipastikan Memang harus bersih, harus bersih. Ya. Itu yang saya tahu di bagian basah. Kalau di bagian kering, saya cuma pernah 2 jenis pekerjaan aja waktu di perusahaan getah. Ya. Dan kerjanya sama, baik itu di basah maupun kering itu Sampah juga kerjaannya ya? itu tadi pungut sampah. Nah tapi bedanya kalau di kering hanya udah berbentuk kotak gitu. Oh berarti duluan prosesnya tuh duluan yang Duluan dibasah Oh, dulu. Basah dulu. Di basah itu memang masih getah yang basah baru itu tadi. baru datang. Baru datang. Hmm. Jadi getah baru datang itu kayak masukin mesin dan dia jadi potongan-potongan kecil. Nah itu dipungut sampahnya. Ya. Mesinnya tuh gimana? Itu mesin pembelah gitu kah? Blender atau set gerinda atau apa? Nah saya kurang tahu sih di dalamnya seperti apa. Yang jelas mesin itu kalau udah keluar dari situ bentuk getahnya memang potongan Hancur kecil. gitu ya? Oh. Gitu. Jadi memang pemotong itu mesin. Pemotong memang Kayaknya ya. pemotong. Nah bedanya yang di kering itu memang sama-sama mungut sampah, tapi dia lebih sedikit sampahnya. Lebih sedikit. Dan kita memang mencari di sampah yang udah berbentuk kotak itu tadi. Iya. Jadi Iya. sambil jalan tuh dibolak-balik gitu. Bolak-balik ya. Saya Dan pernah. bukan cuma 1 orang ngerjain itu. Banyak. Banyak. Jajar. Cek Iya, ya, jajar. cek itu berarti ya. Terus di ujung itu kalau nggak salah ada lagi sejenis mesin juga yang bisa mendeteksi getah ini sudah bisa Kirim. dikirim atau belum Oh. gitu. Jadi memang Teliti benar-benar ya. bersih Ya. getah yang sudah di apa namanya ya, yang sudah jadi bentuk kotak. Iya, iya, iya. Secara kan perusahaannya cukup besar ya. Cukup besar. Di Danau Sadap ya namanya. Iya. PT. PT apa sih? PT Bumi Asri Pasaman. BAP ya. BAP. BAP. Bumi Asri Pasaman. Nah itu dua tempat pekerjaan itu yang di basah dan di kering. Sebenarnya masih ada banyak lagi tempat tahap-tahapannya, tapi saya kurang ngerti. Saya juga kurang ngerti karena Ada menyerap tahap- saja kan. Iya, ada tahap penjemurannya kalau nggak salah. Penjemuran itu udah. banyak prosesnya memang. Ya, betul. Jadi memang tahap akhir yaitu tadi di bagian kering yang mengut sampah. Jadi kalau kita masuk ke penghasilan, Hmm. kalau pemanen mungkin kita kurang tahu karena kita Iya. nggak Iya, iya. ngerjain di situ kan. Iya. Pemanen penghasilannya berapa, sekali jual berapa. Kalau yang di perusahaan pabriknya tadi, Iya, yang pernah saya kerjakan itu ya. penghasilan sehari ini berapa? Dulu ya dulu. Dulu Iya, dulu. Terus Sebagai kita 2000 berapa? sekitar 2000 bentar ya. Masih sekolah kayaknya gitu ya. Masih. Dan waktu itu kalau nggak salah saya 15. SMA, sudah SMA. SMA. Berarti rentan 2014 sampai 2017. Iya, oke. Kisaran itu. Penghasilannya sekali serap itu 117.000 Berapa jam? kalau nggak salah. Berapa jam kerja ya lupa saya. Apakah 8 jam kerja kah? Kayaknya 8 jam. Hmm. Saya juga lupa. 100 117.000 waktu itu. Mungkin zaman sekarang Dengan mungkin pekerjaan naik. yang cuma duduk ya sampah. Ya betul. Lumayan berarti Bang. Lumayan.
Kalau dibilang capek nggak terlalu capek. Tidak terlalu capek tapi Kalau bosan betul. sih kalau Betul. kan saya juga pernah ya. Udah pernah ya? Ya pernah, kalau saya pernah bagian kering, kalau basah tidak pernah. Serap juga. Serap, saya serap. Bagian yang mungut sampah. Mau sampah dan dikering. Nah, itu. Dan emang pabrik kan biasanya emang gitu. Memang Iya. pasti Ada- kebanyakan. ada tiap-tiap orang beda-beda kerja. Iya betul. Ya. Mungkin ada yang bolak-balik, cuman bolak-balik gitu aja. Ada yang motong gitu Nah, itu. macam Oke. Ada Dan- juga yang bagian penimbangan. penimbangan ya. Biasanya cowok-cowok semua di situ. Oke, dan yang terakhir ini pekerjaan di desa kita, tapi sudah menurut saya sudah jarang orang kerjakannya, itu menangkap ikan. Oh. Karena di sungai kita kan mungkin ya bisa dibilang tercemar lah. Ikannya sedikit gitu Jadi, ya. populasi ikannya sekarang tuh udah berkurang. Udah berkurang, sangat berkurang. Nah itu kalian pernah nggak, ada nggak pengalaman menangkap ikan atau mancing biasanya di Barito? Kalau saya kan memang orangnya kurang hobi untuk menangkap ikan. Jujur saja ya saya. Baru Kalau saya pernahnya mancing aja. Mancing. Mancing sama apa ya istilahnya? Ada istilahnya. Jadi kita bukan megang pancingan, tapi misalkan ya ada ranting kayu. bikin tajur. Ya. Tajur. Tajur ya? Atau banjur bukan ya? Beda lagi. Banjur bahasa kita ya. Bahasa kita banjur ya. Tajur tuh bahasa Indo ya. Bahasa Generalismenya universal ya. Tajur ya. Tajur ya Jadi namanya. kayak dijebak kan ikannya, didiamin gitu. Jadi itu ya ranting pohon yang besar itu. Jadi dipasang banyak mata kailnya di situ. Jadi tinggal dilabuh aja di sungai. Barito, Bayangkan nanti di Barito ditarik. apa di mana ya? Barito. Itu ikannya. Macam-macam. Ya biasanya ikan Macam-macam. kebanyakan apa ya? Kalau di Barito itu harpan biasanya. Kihung juga. Kihung. Masih banyak nemu. Lais, papuyuh. Beragam Tapi itu lah. dulu kayaknya ya. Hmm. Sekarang tidak tahu saya. Sekarang kalau air dalam terus surut lagi, Hmm. biasanya bisa ini banyak tempat spot-spot mancing. Papuyuh biasanya. Papuyuh. Papuyuh, bugincu. Saya tuh pernah dulu gini bang. Kalau banyu dalam, Nah, tapi sebelum banyu dalam tuh kita sudah bikin duluan kayak lubang gitu, bikin besar kayak seukuran ya 4-5 meter lah. Lubang gitu kan kayak parit gitu. Di mana ya? Bikin di mana? Di tanah. Itu dibikinnya di perkebunan, Perkebunan. Perkebunan. kayak perkebunan rotan maupun sawah. Oh iya ya, bukan di Barito ya. ini. Bukan Oh, sungai iya, ya. iya. Cuman luapan sungai Barito nanti menengelamin ini Lubang besar parit, tadi. parit yang kita bikin Daerah tersebut. daerah tersebut. Ya. Terus nanti kalau airnya sudah surut, itu banyak ikan terjebak biasanya. Oh, jadi ini bisa disebut perangkap. 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 Apa sih namanya kalau bahasa kita? Kalau bahasa kita tuh BJ. 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 BJ ya. BJ. Ah. Iya, iya. Jadi itu kan nanti kalau udah terkurung ikannya pas air surut itu banyak berbagai macam ikan. Ada lele lembat, lele yang emang liar itu, sama ikan pepuyuh biasanya paling banyak pepuyuh. Apa itu? Biawan, Ya. gabus, gitu. Jadi kita nangkapnya pakai banyak cara juga metodenya. Ada yang mau dipancing, Ada yang bisa- nangkap pakai tangan kalau nggak salah. Iya, tangkap pakai tangan, melompat namanya kalau Melompat. Nah, Iya, betul. tapi kalau pemanen pertamanya yang baru surut kan itu banyak banget kan. Iya. Jadi harus dipakai jaring. Pakai jaringnya. Kalau kan dipancing kan capek itu banyak. Hmm. Jadi sisanya jadi pancing. Betul. Yang nggak dapat dari Segala yang dilompat itu yang sisa-sisa. sisanya. Gitu. Sama ada lagi marempa namanya. Marempa. Kemarin Pak Marempa itu kalau bahasa Indonesianya menjaring ikan. menjaring. Cuman skalanya besar. Kan kita ada jebakan ikan yang jaring cuman diikat dari satu tempat ke tempat lain. Iya. Nah, kalau marempa ini beda. Dia jaringnya emang kita yang bawa, Kita yang bawa. kita yang tarik. Biasanya di sungai-sungai kecil, bukan di sungai Baritonya. Sungai Barito itu kan banyak sungai kecilnya lagi. Iya. Kayak Anak sungai. Anak sungai Iya. gitu. Itu yang banyak Nah, ikan di biasanya. anak sungai itu biasanya ada danau yang enggak cukup besar lah, cuman banyak ikannya. Jadi jaring itu kita rentangkan dari pinggir sungai sebelah ke sebelah. Oh. Jadi nariknya dari ujung, Iya, dari iya. ujung sungainya narik.
teman sebelah sana lari juga. Lari Dia juga. barengan. Berarti ini memang skala besar ya untuk nangkap. Skala besar enggak juga sih, soalnya sungainya enggak besar. Oh, nggak besar juga. Kayak danau kecil gitu. Hmm. Cuman prosesnya ya semuanya ketangkap di situ. Iya. Cuman nggak cukup satu orang kan yang Nggak nangkap. cukup. Biasanya 4 sampai 5 orang. Oke. Bahkan lebih. Soalnya itu kan berat. Berat. Sampai dasar gitu bawah. Oke. Jadi ditarik dari ujung sampai ke ujung kan kejebak nih Ya. ikannya masuk ke dalam. Ya. Biasanya ikan yang kayak gitu tuh ikannya yang besar-besar yang Contohnya? dipakai kayak gitu. Contohnya kayak ikan sejenis ikan gabus tuh tauman tuh. Toman. Toman. Bahasa Indonesia toman. Toman. Predator. Iya betul. Nah itu termasuk jenis predator juga. Iya, ikan predator. Itu. Jadi sekali ngangkat tuh bisa dapat bertonton itu 1 ton. Oh, gitu. Apa namanya tadi? Marempa. 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 Itu sih pengalaman saya yang pernah dilakuin. Kalau mancing kan udah sering. Betul. Cuman proses mancing ya orang-orang pada Ya, tahu. pada tahu. sama aja Pada gitu. dasarnya. Iya itu. Cuman kendala kita saat ini kan kalau mancing, kalau kesah kita kalau bicaranya di Sungai Barito, dulu tuh kita mancing bang nggak sampai sejam sudah dapat, apalagi musim ikan kelabau namanya, ikan salap. Ikan salap. Salap sama kelabau, sejenis dia. Nah, itu kalau musim pas airnya surut, air sungai surut, nggak sampai sejam itu dapat 1 ember. Oh cepat dapatnya Cepat ya? dapat. Oke. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Kenapa itu kira-kira? Berbagai macam umpan telah saya coba. Hmm. Pulang ke kampung kan, Iya, iya. mancing, karena hobi mancing, nggak dapat lagi. Ya mungkin karena faktor alam yang sudah berubah atau populasi ikannya yang sudah habis. Iya. Nah, karena sekarang kan banyak yang nangkap ikan dengan cara yang Kurang baik lah. kurang tepat. Oke baik. Terima kasih, segitu saja dulu tentang pengalaman atau cerita mata pencaharian di desa kami. Nanti akan kami lanjutkan lagi dengan topik pembahasan yang lain. Terima kasih.